Oke, selamat sore, selamat malam, siswa. Kita ketemu lagi di perkuliahan sistem pengendalian manajemen. Oke. Pertemuan yang ke-15 pada sistem perkuliahan manajemen. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Di Siakat ya, mengisi daftar hadir di Siakat. Pada pertemuan yang ke-15 ini, kita akan membahas tentang intisari pembelajaran sistem pengendalian manajemen. Jadi apa saja yang kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya itu kita ringkas, kita intisarikan pada pertemuan yang ke-15 ini. Oke, kita mulai saja. Pada awal-awal kita membahas tentang sistem pengendalian manajemen, yang kita bahas yang pertama adalah sifat-sifat sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sendiri mempunyai sifat yang menyeluruh serta terpadu, yang memiliki makna bahwa pengendalian manajemen tersebut lebih mengarah kepada berbagai upaya yang dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Kemudian di dalam sistem pengendalian manajemen ini ada beberapa karakteristik pengendalian manajemen. Di antaranya adalah sistem pengendalian manajemen berfokus pada program dan pusat tanggung jawab. Kemudian untuk tujuan kontrol, manajemen menggunakan dua jenis data. Di antaranya adalah data yang sudah direncanakan dan data yang terjadi saat ini atau sedang berjalan, atau data faktual. Apakah data faktual ini sesuai atau sesuai dengan data yang sudah direncanakan? Itulah sistem pengendalian manajemen. Jadi itu sistem pengendalian manajemen ini berjalan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang selalu disandingkan dengan rencana yang dibuat. Kita lanjut. Ada 4 komponen yang membentuk struktur sistem pengendalian manajemen. Jadi di dalam sistem manajemen ini mempunyai 4 komponen di dalam struktur sistem pengendaliannya. Yang pertama kita deteksi apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita seleksi apa juga yang sudah dilaksanakan tadi, apakah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian data-data aktual itu kita faktorkan ya, apakah yang perlu disandingkan dengan data perencanaan. Kemudian dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Keempat komponen ini memiliki hubungan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi mulai dari dideteksi, diseleksi, diafektorkan, serta dikomunikasikan. Kemudian beberapa faktor penting yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Antara lain, yang pertama adalah lingkungan bisnis. Kenapa lingkungan bisnis mempengaruhi sistem pengendalian manajemen? Karena lingkungan bisnis inilah yang sangat mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Jadi lingkungan bisnis ini mempengaruhi perusahaan pada saat menghasilkan kinerja. Kemudian teknologi. Kinerja itu bisa dihasilkan itu melalui teknologi. Apakah teknologi kita tertinggal
dengan lingkungan bisnis yang ada, atau lingkungan atau teknologi kita sudah memadai untuk uh, melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan. Kemudian struktur organisasi ini mempengaruhi sistem pengendalian manajemen karena alur pengendalian harus sesuai dengan struktur, diarahkan melalui struktur organisasi. Kemudian ukuran organisasi ini juga mempengaruhi sistem pengendalian manajemen apa yang harus dilakukan atau sebesar apa, sebagaimana, sehingga tidak sehingga pelaksanaan sistem pengendalian ini sesuai dengan kebesaran organisasi. Kemudian strategi organisasi itu sendiri. Mau kemana strategi organisasi ini? Ini sangat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen itu. Dan budaya organisasi. Jadi pengendalian manajemen ini akan lebih efektif kalau memperhatikan budaya yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Itu beberapa faktor penting yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Kemudian bab berikutnya itu adalah perencanaan strategik. Apa itu perencanaan strategik? Yang sering kita sebut sebagai Renstra. Jadi pada hakikatnya rencana strategik itu merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan-arahan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi Renstra ini sifatnya itu jangka panjang, sehingga dia harus betul-betul merencanakan dan memberikan arahan untuk pengambilan keputusan sumber daya apa yang seberapa besar sumber daya modal dan manusia yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian perencanaan strategi ini juga memperkecil kemungkinan adanya kekeliruan dan hal-hal yang kurang menyenangkan yang muncul tiba-tiba karena sasaran, tujuan, dan strategi itu tunduk pada penelitian yang seksama. Jadi sasaran, tujuan, dan strategi dari suatu rencana strategik organisasi itu disusun atas dasar penelitian, sehingga sehingga meminimalisir kesalahan dan kebuntuan. Itu jadi penyusunan perencanaan strategik itu atas dasar penelitian. Oke, kita lanjut. Perencanaan strategik ini secara umum ada langkah-langkahnya. Ada 4 langkah di dalam menyusun perencanaan strategik. Yang pertama menganalisis, hasil penelitian itu dianalisis. Kemudian dari analisis-analisis ini kita merencanakan perencanaan strategik. Kita merencanakan dari analisis hasil penelitian itu. Kemudian kita tetapkan perencanaannya. Setelah ditetapkan perencanaannya, diimplementasikan, dilaksanakan. Setelah perencanaan itu dilaksanakan, hasilnya seperti apa kita ukur dibandingkan dengan yang direncanakan, apakah sudah sama atau sesuai, atau di mana ketidaksesuaian itu muncul. Perencanaan strategik juga punya langkah-langkah dalam proses penyusunan perencanaan strategiknya. Jadi yang harus diperhatikan di dalam menyusun perencanaan strategik yang pertama adalah merumuskan sasaran, visi misi. Jadi kita rumuskan, kemudian menentukan tujuan dan strategi apa yang dipakai. Jadi tujuannya apa? Menggunakan strategi yang bagaimana. Untuk itu harus ada analisis lingkungan.
Sehingga tujuan dan strategi yang kita rencanakan di dalam proses perencanaan strategik itu bisa disesuaikan dengan lingkungan. Kemudian juga harus ada analisis sumber daya, apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita kurang sumber daya apa, kita punya kelebihan sumber daya apa. Kalau di analisis lingkungan itu kita akan melihat kesempatan, kemudian atau peluang. Kemudian kita juga melihat ancaman di dalam lingkungan. Makanya proses perencanaan strategik itu banyak yang menggunakan analisis SWOT untuk mengenali ancaman dan kesempatan yang dilakukan. Itu dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada ada ancaman, ada kesempatan, ada kelebihan, ada kekurangan. Dan untuk menentukan sejauh mana perubahan strategi yang dilakukan. Jadi perencanaan strategik ini saya katakan tadi adalah perencanaan jangka panjang, bukan perencanaan yang paten, bukan perencanaan yang tidak bisa berubah. Perencanaan strategik bisa berubah apabila lingkungan strategiknya juga berubah. Lingkungan sumber daya yang dimiliki juga berubah. Jadi di sini ada dua dosa perencana. Dosa perencana yang pertama adalah dia merubah perencanaan padahal tidak ada perubahan di lingkungan strategiknya, tetapi dia merubah perencanaan. Itu akan membelokkan tujuan. Kemudian dia tidak merubah rencana, padahal terjadi perubahan lingkungan strategiknya. Nah, kalau lingkungan strategiknya sudah berubah, rencananya tidak berubah, ya kemungkinan perencanaan itu tidak bisa berjalan. Itu dua dosa perencana. Oke, kita lanjut ya. Perilaku di dalam organisasi. Jadi perilaku di dalam organisasi ini akan mewarnai sistem pengendalian manajemen. Mengapa? Karena sistem perilaku mengapa? Karena perilaku organisasi ini adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Jadi perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Jadi ini saling mempengaruhi antara manusia dan organisasi yang akan menumbuhkan perilaku organisasi maupun perilaku manusianya di dalamnya. Apa saja tuh yang perlu kita pelajari dalam perilaku organisasi? Jadi dalam perilaku organisasi kita mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu atau kelompok dan struktur organisasi terhadap perilaku dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi itu pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Oke, kita lanjut. Mengapa perilaku organisasi menjadi perhatian dalam sebuah perusahaan? Karena perilaku organisasi membantu kita mempelajari perilaku setiap individu atau kelompok serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Selain itu, untuk mengetahui dan memotivasi kepuasan setiap individu atau kelompok terhadap perusahaan atau manajemen yang dimiliki. Jadi untuk meminimalisir konflik, kemudian untuk menumbuhkan rasa memiliki setiap individu terhadap atau kelompok terhadap
perusahaan atau organisasi itu. Nah, mengapa perilaku organisasi ini perlu dipelajari? Dengan mempelajari psikologi manusia, dapat menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa seseorang berperilaku tertentu. Jadi manusia itu mampu meramalkan atau memprediksi apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Dan pada akhirnya, manusia mampu mengendalikan perilaku, mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita memprediksi apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Kalau kita sudah bisa memprediksi itu, kemudian kita akan menyusun, kita mengarahkan apa, bagaimana, dan mengapa. Sehingga bisa mengendalikan tingkah laku sesuai yang diharapkan. Itu kenapa kita mempelajari perilaku organisasi. Oke, kita lanjut ke pusat data dan pusat biaya. Jadi di dalam organisasi atau perusahaan ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama pusat pendataan, yang kedua pusat biaya, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat adalah pusat investasi. Jadi masing-masing pusat pertanggungjawaban membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian yang berbeda. Kalau pusat pendapatan di dalam pusat pertanggungjawaban adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Kalau di organisasi pemerintah atau pemerintah daerah itu ya pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah misalnya. Kemudian pusat biaya. Itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Oke, kita lanjut. Apa toh perbedaan antara pusat laba dan pusat investasi? Jadi kalau tadi pusat investasi yang termasuk 4 pusat pertanggungjawaban itu adalah pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab mengenai pendapatan, biaya, dan investasi. Dan pusat laba itu merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya sehingga dapat dihitung labanya. Itu pusat investasi dan pusat laba. Kemudian mengapa pusat pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai bagian dari pengendalian manajemen? Ini yang harus diperhatikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban. Karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategik tadi. Itu makanya di dalam organisasi, di dalam sistem pengendalian manajemen itu disusun dengan membagi pusat-pusat pertanggungjawaban sehingga pengendalian, sistem pengendaliannya relatif lebih tidak rancu, lebih mudah sehingga tidak rancu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Pusat laba. Jadi pusat laba ini profit center itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Jadi dia hanya bertanggung jawab dengan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang dia dapat atau menghasilkan pendapatan. Kemudian itu akan menyisihkan selisih yang disebut sebagai laba.
Manfaat pusat laba apa? Gitu ya. Yang pertama adalah keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Jadi unit-unit bisnis itu merupakan pusat laba, jadi keputusan operasional dilakukan lebih cepat karena akan dilakukan di unit bisnis itu. Kemudian kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut karena dilakukan di unit itu sehingga yang memutuskan itu tahu persis apa yang telah dilakukan dan hasil yang diperolehnya. Kemudian kesulitan-kesulitan apa dan peluang-peluang apa yang ada di dalam unit bisnis itu. Bagaimana kinerja pusat laba biasanya diukur? Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan laba, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya atau beban yang ada. Oke, kita lanjut. Manfaat dari pusat laba. Ya pasti ada manfaatnya pusat laba. Jadi kualitas keputusan manajer lebih mengikat, itu manfaatnya. Ya. Karena hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Karena dibuat di unit usaha. Jadi kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Karena dia hanya mengambil keputusan terkait dengan laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Jadi dia tidak ada keputusan untuk mengarah ke investasi. Itu adalah keputusan pusat. Kenapa pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian khusus kepada pusat laba? Karena pusat laba penting diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen karena tolak ukur dari efektivitas dan efisien pendapatan dikurangi biaya di suatu perusahaan. Jadi inti dari tolak ukurnya itu ada di pusat laba ini. Labanya seberapa? Bisa nyampe keuntungan itu bisa menutup investasi berapa tahun atau BEP-nya berapa tahun itu dari pusat laba ini. Oke, kita lanjutkan. Pusat investasi. Apa itu pusat pertanggungjawaban investasi? Jadi pusat investasi ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang paling luas. Karena manajernya berwenang dalam mengendalikan pendapatan dan biaya, baik biaya operasi maupun biaya yang timbul sehubungan dengan usaha memperoleh sumber daya dan menentukan barang modal yang akan dibeli. Jadi pusat investasi ini nanti akan mengambil data dari pusat laba untuk dia akan menentukan investasi itu akan dilakukan atau tidak dengan mempertimbangkan biaya operasi maupun biaya yang timbul dengan usaha untuk memperoleh sumber daya untuk pembelian bahan-bahan investasi. Kemudian bagaimana cara mengukur pusat investasi? Yang pertama, pusat investasi diukur prestasinya dengan menghitung laba yang diperoleh dengan investasinya itu. Investasi base. Kemudian berikutnya adalah perhitungan ini disebut dengan return of investment atau ROI. Yang kedua, pengukuran prestasi dilakukan dengan menghitung economic value added yang sering disebut juga sebagai residu income. Itu cara mengukur
prestasi dari pusat investasi. Oke, kita lanjut. Jadi pusat investasi itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengukur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Jadi kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang diperoleh oleh pusat laba yang terdiri dari atas selisih antara pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba itu. Ya. Aset yang digunakan untuk memperoleh laba. Itu kewenangan pusat investasi. Kemudian tujuannya apa atau pembentukan pusat investasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat dengan mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Oke. Kita lanjut. Kemudian mengarah kepada perencanaan strategik. Jadi perencanaan strategik ini adalah proses yang digunakan para pimpinan bisnis untuk memetakan visi, untuk menumbuhkan organisasi dan cara mereka untuk mencapainya. Proses perencanaan strategik menginformasikan keputusan, pertumbuhan, dan tujuan daripada organisasi itu. Ada 7 elemen di dalam perencanaan strategik dalam perusahaan. Yang pertama adalah pernyataan visi. Kemudian dijabarkan menjadi pernyataan visi. Kemudian menentukan nilai intinya. Kemudian digunakan juga analisis SWOT yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian perencanaan strategik itu mengarah kepada tujuan jangka panjang tanpa meninggalkan tujuan tahapan yang merupakan tujuan jangka pendek. Kemudian tindakan melalui rencana aksi. Itu 7 elemen di dalam perencanaan strategik. Selanjutnya, mengapa perencanaan dan strategik itu penting di dalam organisasi? Perencanaan dan strategik penting untuk mengidentifikasi tujuan. Perencanaan dan strategik itu penting untuk mengidentifikasi tujuan, penting untuk mengantisipasi perubahan, dan penting untuk mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan kinerja. Itu mengapa perencanaan dan strategik itu dibutuhkan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimana perencanaan membantu dalam mencapai tujuan organisasi? Jadi perencanaan yang pertama adalah perencanaan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, perencanaan membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Itu perencanaan membantu di dalam mencapai
dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian kita ke bab penilaian kinerja. Istilah penilaian kinerja berasal dari bahasa Inggris yang disebut performance appraisal, yaitu suatu penilaian yang secara sistematik terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Untuk itu, apa saja yang termasuk di dalam penilaian kinerja? Yang pertama adalah ketepatan waktu. Apakah pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disediakan? Kalau tidak sesuai, kenapa? Kemudian hambatannya apa? Kalau sudah sesuai, apakah bisa lebih ditingkatkan ketepatan waktunya? Kemudian kualitas pekerjaan, apakah pekerjaan yang dihasilkan yang sudah sesuai waktu, ketepatan waktu itu kualitasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan? Kalau sudah sesuai, artinya kinerjanya itu cukup bagus. Kemudian jumlah hasil produknya, jumlah hasil pekerjaannya, kuantitas hasil pekerjaannya sudah sesuai tepat waktu, kualitasnya sudah sesuai, kemudian berapa yang dihasilkan oleh pekerja itu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dalam jam kerja. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kehadiran dalam satu minggu, apakah pernah izin atau tidak dan lain sebagainya, apakah dia terus termasuk ke jumlah kehadiran ini hadir terus atau kenapa tidak hadir karena sakit dan sebagainya. Itu perlu dicantumkan di dalam penilaian kinerja pegawai atau karyawan. Kemudian yang perlu dinilai lagi adalah apakah karyawan tersebut atau orang tersebut, anggota organisasi tersebut bisa bekerja sama. Kita lihat kerjasama timnya seperti apa. Kemudian di dalam tim itu kita lihat ada inisiatifnya enggak. Pekerja itu di dalam tim, dalam bekerja sama, dia punya inisiatif enggak di dalam melakukan pekerjaan tim itu. Kemudian dilihat kepemimpinannya. Apakah di dalam tim itu dia menonjol di dalam kepemimpinan, itu menjadi penilaian kinerja pegawai. Kemudian kita lanjut lagi. Apa manfaat dari penilaian kinerja? Manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan prestasi kerja. Dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaannya atau prestasinya. Kemudian memberikan kesempatan kerja yang adil. Kalau dia penilaian kinerjanya bagus, dia akan ditambah reward, tapi kalau penilaian kinerjanya buruk, dia akan di-punishment, akan diberi hukuman. Jadi memberikan kesempatan kerja yang adil, sehingga di situ muncul pertanggungjawaban. Kemudian indikator kinerja apa untuk mengukur karyawan, kinerja karyawan. Yang tadi di atas sudah disebutkan, tetapi ini lebih ke fokus kepada karyawan. Ya. Kualitas kerjanya seperti apa? Apakah sesuai dengan ketepatan waktu, kualitas waktu? Apakah sesuai dengan kualitas produknya? Kemudian kuantitas kerjanya seperti apa? Ketepatan waktunya seperti apa?
efektivitasnya bagaimana, dan kemandiriannya seperti apa. Ini kemandirian ini tadi bisa dilihat dari kepemimpinan dan kerjasama tim, kemudian inisiatif, dia punya inisiatif. Itu indikator kinerja untuk mengukur kinerja karyawan. Oke, kita lanjut. Analisis laporan kinerja keuangan. Apa pengertian analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi, dan yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Itu pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau terkadang sering disebut sebagai analisis keuangan mengacu pada proses menganalisis kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas organisasi atau unit usaha atau sebuah proyek. Jadi analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Itu kenapa laporan kinerja keuangan itu sangat penting untuk menilai apakah suatu bisnis itu bisa menghasilkan keuntungan atau tidak, atau satu proyek itu visible atau tidak. Oke, kita lanjut. Mengapa analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan? Jadi analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan ditetapkan. Jadi mengapa analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan? Jadi kinerja keuangan itu akan terpotret dari laporan keuangan, dari analisis laporan keuangan. Model-model analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, secara garis besar ada dua metode dalam menganalisis laporan keuangan itu. Yang pertama adalah metode horizontal dan yang kedua adalah metode vertikal. Jadi analisis keuangan itu dianalisis dengan metode horizontal, samping dan horizontal, dan metode vertikal dengan laporan-laporan. Oke, kita lanjut nih. Pengendalian terhadap strategi yang berbeda. Jadi mengapa sistem pengendalian antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain bisa berbeda? Jadi setiap perusahaan memiliki sistem pengendalian manajemen yang berbeda karena berbagai faktor yang mempengaruhi, baik itu visi dan misinya yang berbeda, yang dimiliki perusahaan, sehingga seberapa besar perusahaan yang dimaksud tersebut. Jadi besaran perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan perusahaan itu akan membentuk sistem pengendalian manajemen itu berbeda-beda. Tergantung daripada visi dan misinya, tergantung daripada besaran perusahaannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan strategi di dalam sistem pengendalian manajemen?
Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Strategi merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Jadi itu manfaat strategi dalam sistem pengendalian manajemen. Jadi strategi merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Dan strategi itu adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misinya. Oke. Apa saja dasar pengendalian strategi? Jadi pengendalian terhadap strategi itu ada beberapa yang harus diperhatikan di dalam pengendalian strategi. Yang pertama adalah pengendalian premis atau asumsi atau prediksi. Terus pengamatan strategiknya, pengendalian berupa peringatan khusus, kemudian pengendalian atas implementasi. Jadi pengendalian itu di premis ini adalah dengan ukuran-ukuran tertentu, gitu ya. Sehingga ada prediksi. Jadi pengendaliannya itu dengan ukuran-ukuran asumsi tertentu. Kemudian pengamatan strategiknya itu harus terus-menerus dilakukan terhadap strategi. Kemudian pengendalian berupa peringatan khusus. Jadi kalau di dalam proses perjalanan untuk mencapai tujuan ada beberapa hal yang menyimpang dan sebagainya, selalu harus segera dilakukan peringatan khusus. Kemudian pengendalian atas implementasi. Jadi pelaksanaannya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan perencanaannya? Dampak yang timbul akibat apabila perusahaan tidak memberlakukan struktur sistem pengendalian manajemen dengan baik. Apa dampaknya? Jadi dampak yang timbul antara lain, organisasi atau perusahaan akan kesulitan menghadapi berbagai perubahan yang terjadi secara radikal ataupun konstan atau pesat atau serentak, sehingga roda organisasi tidak akan jalan dan tidak dapat membuat berbagai keputusan. Jadi dampaknya itu kalau dia tidak melakukan pengendalian dan struktur pengendalian manajemen. Jadi keputusannya selalu keliru, karena dia tidak melakukan pengendalian. Kalau keputusannya kalau tidak melakukan pengendalian berarti keputusan sporadis. Ini tidak akan bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut lagi. Pengendalian dalam manajemen proyek. Jadi pengendalian manajemen proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal. Sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek. Time schedule-nya sesuai dengan time schedule-nya. Jadi pelaksanaannya sesuai dengan time schedule. Serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai. Mengendalikan pekerjaan, menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai. Kemudian, apa tujuan dari pengendalian manajemen proyek? Yang pertama adalah memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan pelaksanaan
agar sesuai dengan estimasi rencana awal. Jadi itu tujuan pengendalian proyek, ya. Memastikan pencapaian proyek sesuai dengan target, ya. Kemudian mengendalikan pelaksanaan sesuai dengan estimasi rencana awal. Fungsi pengendalian dalam manajemen. Apa fungsi pengendalian manajemen dalam pengendalian manajemen proyek? Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik diantaranya adalah yang pertama, fokus pada program dan pusat tanggung jawab. Dan yang kedua adalah tujuan kontrol. Jadi manajemen menggunakan dua jenis data, yaitu data yang direncanakan dan data faktual, seperti yang saya sampaikan di depan tadi itu. Ya. Jadi itu karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik, berfokus pada program dan pusat tanggung jawab. Kemudian untuk tujuan kontrol, manajemen menggunakan dua jenis data, di antaranya data yang direncanakan dengan data faktual, itu dibandingkan. Oke, kita lanjut. Organisasi multinasional. Ini yang sekarang sedang dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir ini sedang berkembang sangat pesat tentang organisasi multinasional. Jadi perusahaan multinasional atau multinational corporation, MNC, adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Secara umum, organisasi fungsional ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Contohnya kalau di Indonesia itu Indofood, Semen Indonesia, Google, Microsoft, Samsung, Nike, Nestle, dan Asus. Ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Risiko apa yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional? Kenapa orang mau berinvestasi di negara lain? Itu harus mempertimbangkan risiko-risiko yang dihadapi ini. Jadi perusahaan multinasional menghadapi risiko perbedaan nilai tukar mata uang. Itu yang paling utama. Kemudian ada 3 risiko dari transaksi luar negeri yang disebabkan perbedaan nilai tukar mata uang, risiko transaksi, risiko transaksi, dan risiko ekonomi, translasi dan risiko ekonomi. Konsekuensinya, perusahaan harus mengelola risiko tersebut. Ini selalu diperhitungkan di dalam suatu perusahaan melakukan investasi di negara lain. Nah, yang mendorong mereka melakukan investasi di dalam organisasi multinasional atau investasi di negara-negara lain, apa saja yang mendorong timbulnya perusahaan multi internasional? Adanya perusahaan multinasional dipengaruhi oleh berbagai aspek. Negara yang sedang berkembang dinilai mempunyai pasar yang menjanjikan. Dimungkinkan produksi barang yang murah karena upah di negara yang berkembang lebih kecil daripada di negara maju. Melimpahnya sumber daya alam
dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki nilai kurang sehingga bisa dibayar murah gitu ya. Membuat perusahaan asing berbondong-bondong untuk melakukan investasi di negara berkembang. Dampak negatif dari adanya perusahaan multinasional. Ini harus kita perhatikan. Permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya perusahaan multinasional, yaitu seperti dapat memberikan dampak buruk terhadap hak asasi manusia. Ini sering kita dengar di beberapa perusahaan multinasional asing melakukan tindakan semena-mena terhadap buruh misalnya. Kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan. Kalau di negara-negara berkembang itu kan apa namanya aktivis lingkungan itu kurang begitu punya kekuatan gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan multinasional ini bisa membuang limbahnya dan sebagainya dengan seenaknya gitu. Dan atau bahkan dapat menimbulkan adanya tindakan kriminal, desentralisasi seperti struktur, operasi pemindahan, dan profit. Ini sangat kompleks ya, dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan multinasional kalau negara kita tidak siap dengan undang-undang peraturan untuk perusahaan multinasional ini, kita akan banyak kecolongan. Jadi kita harus bersikap kritis di dalam mencikapi adanya perusahaan-perusahaan multinasional ini. Demikian pertemuan kita yang ke-15 ini. Saya akhiri sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa mengisi daftar hadir di Siakat.